Halo guys, selamat datang kembali channel Chef Nausa. Jadi pada kesempatan kali ini Baba nggak masak dulu nih, karena Baba pengen cerita. Kebetulan banget ada isu yang lagi hangat di dunia kuliner nih, yaitu tentang ikan dori. Kenapa sih ikan dori gitu ya? Nah, ikan dori itu banyak yang bilang bahwa ikan dori yang dikonsumsi di restoran-restoran atau di supermarket-supermarket yang ada di Indonesia itu adalah ikan dori yang palsu gitu. Hah? Ikan dori palsu ya? Terus bahaya apa enggak sih sebenarnya ikan dori yang tanda kutip dibilang palsu itu? Nah, disclaimer dulu nih ya, dori yang kita maksud di sini bukan dori yang ada di film Nemo ya. Jadi kalau dori yang di film Nemo itu pastinya dori yang termasuk kategori ikan hias. Pastinya bukan itu yang kita lagi ngomongin sekarang nih. Nah, jadi dori yang Bapak masuk di sini itu adalah dori yang biasa digunakan di restoran-restoran seperti fish and chips gitu ya, atau mungkin ikan goreng pakai sambal matah. Nah, itu biasanya kan ikannya pakai ikan dori. Nah, sekarang kita pengen bahas nih, ikan dori itu sebenarnya asli atau palsu dan berbahaya atau tidak sih dikonsumsi gitu ya. Jadi sebenarnya dori yang biasa ditemui di restoran fish and chips itu yang dimaksud adalah bukan dori yang biasa kita makan. Tapi yang dimaksud itu adalah ikan jondori. Bentuknya seperti ini nih ya. Nah, jadi ikan jondori itu sendiri adalah sebenarnya ikan laut yang biasa ada di lautan-lautan air dingin seperti misalkan di daerah Eropa, kemudian mungkin juga sebagian mungkin masih ada lah yang di Australia gitu ya. Tapi memang kalau untuk di Indonesia itu ikannya bisa dibilang cukup jarang. Nah, kenapa ikan jondori ini sering digunakan untuk fish and chips? Karena dia terkenal dengan daging yang firm atau daging yang kita bilang tuh apa ya, nggak rapuh gitu. Misalnya dagingnya tuh hold its shape. Jadi kalau kalian masak goreng tepung tuh dagingnya nggak gampang ambiar gitu ya. Nah, si daging ini itu rasanya cenderung tawar. Kalian tahu kan kalau daging amis, daging ikan amis tuh kayak gimana? Kalau yang tawar juga tahu kan kayak gimana maksudnya Baba ya. Jadi bukannya nggak ada rasa ikannya, tapi dia cenderung netral gitu. Nggak ada yang bau amis berlebihannya. Makanya ikan jenis ini cocok banget untuk dikonsumsi menjadi fish and chips. Nah, jadi untuk di negara-negara Asia Tenggara mendapatkan ikan jondori ini kan sulit ya. Jadi otomatis perusahaan-perusahaan fishery atau perusahaan-perusahaan perikanan pasti mencari alternatif solusi yang lain untuk mencari ikan yang bisa menggantikan rasanya ikan jondori itu. Nah, ditemukanlah ikan dori yang biasa kita konsumsi sekarang ini. Nah, kalau ikan dori yang biasa kita konsumsi atau biasa kita temukan di Indonesia itu adalah ikan yang seperti ini nih. Nah, gimana ikannya familiar nggak? Nah, jadi dia tuh masuk ke rumpun Pangasius hippothalamus atau bisa kita bilang satu rumpun dengan ikan patin. Nah, membagongkan bukan? Jadi sebenarnya ikan dori yang di aslinya tuh air laut, kemudian di Indonesia itu diganti dengan air tawar gitu, ikan air tawar. Ini unik ya. Otomatis karena dia berasal dari air tawar, biasanya dia memiliki ciri khas tekstur yang lebih slimy atau bau yang sedikit lebih, apa ya istilahnya, orang bilangnya tuh sedikit bau lumpur seperti itu guys. Nah, dia tuh tapi secara tekstur itu mirip-mirip dengan ikan jondori dan dia juga rasanya cenderung lebih netral. Makanya digunakan sebagai pengganti jondori. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah ikan dori yang kita konsumsi ini berbahaya atau enggak? Jadi sebenarnya kalau di media-media yang biasa kita baca, mereka itu cenderung lebih ke Baba bilang tuh framing ya. Karena mereka itu membuat argumentasi tanpa didasarkan dengan dasar ilmiah atau scientific research yang jelas gitu. Biasanya cuma disebutin aja tuh karena dia mungkin diproduksinya di Sungai Mekong. Yang memang kalau kalian lihat ya, Sungai Mekong itu kan sungai yang terkenal di Vietnam yang mungkin bisa dibilang agak tercemar gitu ya. Banyak di sana limbah-limbah, kemudian dikhawatirkan dengan adanya limbah itu dia akan mencemari dan mempengaruhi kualitas ikan yang ditambak di sekitar Sungai Mekong itu. Nah, makanya banyak media yang menggambarkan gitu ya, memframing kalau dori ini pasti berbahaya ya karena ditambaknya di Sungai Mekong. Nah, sedangkan berdasarkan penelitian yang Bapak baca ya, penelitiannya Profesor A.J. Merck namanya. Nah, beliau menyampaikan bahwa ikan dori itu mengandung dioksin dan merkuri. Tapi pada prinsipnya banyak sebenarnya ikan yang mengandung merkuri. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa sebenarnya kandungan dioksin dan merkuri yang ada pada ikan ini masih dalam batas level wajar untuk dikonsumsi oleh manusia gitu ya, selama kita konsumsinya dalam jumlah moderat. Ya kan nggak mungkin juga ya kalian sekali makan dori itu bisa 1-2 kilo, itu kan nggak mungkin juga ya, paling makan 1 porsi 2 porsi gitu ya. Asumsi Baba, dori-dori ini tuh sebenarnya terkenal kemudian diekspor ke mancanegara sehingga mungkin
adalah pihak-pihak yang berkeberatan atau nggak suka sehingga dia memframing media untuk menjatuhkan si ikan dori ini gitu ya. Jadi kalau tadi kita lihat kan dori itu diproduksinya di Mekong dan yang dianggap jadi Sungai Mekong itu ada limbah-limbah, ada antibiotik, hasil hasil zat-zat kimia dari perkebunan di sana gitu ya, sehingga mencermari si ikannya. Walaupun ini secara penelitian belum bisa dibuktikan lah gitu bahasanya ya. Nah, lagian kalau kita ngomongin habitat ikan dori, sebenarnya bisa aja kita analogikan dengan ikan lele. Siapa sih di sini yang nggak makan ikan lele? Dan kalian pasti banyak kan nemuin ikan lele yang ditambak atau di habitatnya tuh tanda kutip kurang higienis ya. Ada yang bahkan mohon maaf nih, atasnya tuh ada kan tempat pembuangan manusia, tempat pembuangan kotoran manusia, terus di bawahnya atau toilet umum lah kita bilang ya, di bagian bawahnya tuh ada lelenya gitu. Tapi lelenya ya tetap aman-aman aja dikonsumsi dan kita mungkin dari dulu makan lele sehat-sehat aja ya. Nah selanjutnya yang jadi masalah itu adalah di warnanya. Karena biasanya chef itu kan tidak hanya melihat atau menggunakan bahan baku berdasarkan rasa, tapi juga dari penampilannya harus bagus dong. Nah banyak banget nih ikan dori yang diproduksi itu warnanya cenderung kusem atau kekuningan. Nah makanya banyak perusahaan-perusahaan yang nggak bertanggung jawab di daerah sekitar Vietnam itu disebutkan dalam artikel bahwa mereka menggunakan zat-zat bleaching gitu ya atau pemutih gitu supaya membuat warna ikan yang kekuningan itu menjadi putih bersih dan bagus. Nah cuman zat-zat yang digunakan itu adalah zat-zat yang dianggap cukup berbahaya nih buat kesehatan. Nah jadi contohnya kayak citric acid, hydrogen peroxide, sama phosphorus pentoxide. Ini mungkin Baba tulis aja ya. Nah jadi si phosphorus pentoxide itu dianggap adalah satu zat yang bersifat karsinogenik gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bagus untuk dikonsumsi manusia. Nah itulah yang dikecam sebenarnya. Ikan dori yang diproduksi dengan zat atau bahan-bahan yang berbahaya ini. Nah, selain itu ada juga mungkin di masalah produksinya nih guys. Jadi karena mungkin di beberapa tempat di Sungai Mekong itu bisa kita lihat dia oversupply ya, atau excess supply gitu ya. Jadi mungkin ada perusahaan yang bagus tuh banyak, tapi mungkin ada juga perusahaan yang nakal-nakal nih, yang memproduksinya, handlingnya tuh asal-asalan. Nah, makanya Bapak berharap mungkin pemerintah kita ini kan sangat aware banget nih dengan perikanan kita kan, apalagi kita juga diminta waktu itu sama Bu Susi untuk makan ikan gitu yang banyak ya kan. Pastinya pemerintah juga aware untuk mengimpor ikan-ikan dengan kualitasnya yang bagus dong pastinya. Jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu khawatir banget. Dan pada saat kita beli, utamakan atau upayakan kita beli di tempat-tempat yang jelas gitu ya. Jadi supermarket yang benar, atau kalau kita biasanya beli produk itu pasti ada labelnya. Nah, pastikan aja itu ikannya adalah ikan yang kalian beli dari sumber yang tepat. Nah, tips terakhirnya itu adalah di masalah pengolahan atau saat kita masak dorinya. Nah, dori ini, specifically si ikan dori pangasius ini memang tidak boleh dikonsumsi dalam keadaan mentah. Jadi nggak boleh ya kalian berani-berani makan di sashimi atau di aburi, itu nggak bagus. Kalian benar-benar harus masaknya sampai benar-benar mateng. Karena ini tipikal ikan sungai ya, yang di handlingnya juga sudah masuk frozen dan lain sebagainya lah. Jadi sebenarnya kalian lebih baik kalau mau konsumsi dalam keadaan benar-benar matang. Jadi Baba lebih saranin masak aja di fish and chips, terus dibikin digoreng, dikasih sambal mata, atau mungkin dibakar, itu boleh ya. Dibandingkan kalian mau coba-coba di aburi gitu, nggak usah deh, mendingan nggak usah ya. Nggak kerasa banget nih, Baba ngomongnya udah panjang lebar lama banget ya. Jadi Baba sih sebenarnya pengennya ringkes dan nggak ngalor ngidul ya. Kalau memang kalian ada pertanyaan lagi seputar masakan, bahan makanan, dan lain-lain, boleh ditulis di kolom komentar aja ya. Mudah-mudahan Baba bisa bikin konten edukasi seperti ini terus terkait dengan makanan-makanan nih, supaya kalian bisa lebih paham, tapi juga nggak takut untuk mengkonsumsi makanannya. Terima kasih udah nonton channel Chef Nosa. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Bye! Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.